a'malina. Dosennya keluar kayaknya. Antum badal, Ustaz Fadli. Apa? Ya Allah. Tunggu aja lah. Afwan, Ukti Nur Faiti, paketnya sudah sampai ya? Sudah sampai ke Kalimantan? Udahin. Kita terus deh. Ini gambar. Mood.
Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ini tadi ada kesalahan ini karena masih mencoba ini. Ada kesalahan dari baru diinstal. Baik teman-teman, mata kuliah pada hari ini dan mohon maaf sudah terlambat sekitar 10 menit, 20 menit, kita waktu hanya 1 jam. Baik, metodologi penelitian. Metodologi ada cara bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan meneliti. Itu saja. Teori adapun metodologi dan sebagainya itu ada di beberapa buku. Namun dalam hal ini mohon maaf, karena tidak memberikan banyak teori, langsung kepada aplikasi saja. Baik, siapakah yang boleh meneliti? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Tentunya siapa saja boleh untuk meneliti. Orang yang ingin meningkatkan hasil untuk apa saja yang sedang ia tekuni membutuhkan kegiatan penelitian. Peneliti adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Jadi peneliti adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Jadi nanti teman-teman apabila menulis karya ilmiah, ini salah satu contohnya demikian. Peneliti adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu, maka kata upaya ini nanti diuraikan. Kemudian penelitian adalah, atau ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, kata upaya dalam penelitian adalah berupa kegiatan meneliti. Sedangkan pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Apa yang diteliti? Hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, baik yang terjadi di sekolah, di luar sekolah, maupun kaitannya antara keduanya. Tujuan penelitian adalah menemukan sebab musabab terjadinya musibah atau masalah yang bersifat eksplorasi, menguraikan. Tujuan yang kedua adalah percobaan, menyempurnakan pengembangan. Artinya, sesuatu yang sudah terjadi, diolah kembali, kemudian dikembangkan. Mengecek kebenaran hasil penelitian lain yang bersifat verifikatif. Artinya, kita boleh saja melakukan penelitian ulang, hasil penelitian orang lain, kemudian kita teliti, sifatnya adalah verifikatif, boleh. Dengan catatan, mendapatkan izin dari peneliti pertama. Boleh dari tempat yang sama, namun subjeknya yang berbeda. Pendekatan penelitian, ada pendekatan bujur sangkar. Subjek sama, waktu lama, menebak beberapa kali, misalnya peneliti ingin mengetahui kemampuan berpikir siswa, SMP kelas 1 selama 3 tahun. Pencatatan pertama misalkan di bulan Juli, tahun pertama dicatat dan diamati perkembangan, bulan Juli, tahun kedua, maka dan tahun ketiga dan seterusnya. Ini adalah penelitian yang bersifat bujur sangkar. Kebaikan penelitian ini, individu tidak berpengaruh terhadap hasil. Namun, kelemahannya, khawatir banyak perubahan kondisi karena perkembangan zaman. Yang kedua, penelitian bersifat subjek. Berbeda, penelitian silang, subjek berbeda, waktu bersamaan.
menebak satu kali. Misalkan, peneliti ingin mengetahui perkembangan berpikir siswa SMP kelas 1 sampai dengan kelas 3. Ini diteliti dalam satu waktu yang bersamaan, serentak, 1 hari atau satu hari lah katakan. Nah, kebaikannya adalah datanya dapat cepat terkumpul. Kelemahannya ada berlawanan keadaan kelompok satu dengan yang lainnya lebih tua. Jadi tidak sama faktor usia. Baik, kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran yang bersifat koherensi yang mengandung logika deduktif, sifatnya rasional. Logika adalah proses berpikir menuju kebenaran. Logika adalah proses berpikir menuju kebenaran bersifat deduktif, sifatnya rasional. Kita lihat dalam bentuk premis-premis atau pendapat, ya. Premis pertama, misalkan semua mahasiswa perguruan tinggi agama Islam wajib mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Premis kedua, ahli mahasiswa PTAI. Maka kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua adalah ahli wajib mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini sebuah kesimpulan. Jadi, diulang. Semua mahasiswa perguruan tinggi agama Islam wajib mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Premis kedua, ahli mahasiswa perguruan tinggi agama Islam. Mohon maaf kalau ada yang bernama ahli. Kesimpulan bahwa ahli wajib mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Sedangkan kebenaran korespondensi yaitu yang menganut logika berpikir deduktif, sifatnya faktual atau empiris. Premis pertama menyatakan bahwa puncak hawanya dingin. Premis kedua, di Lembang hawanya dingin. Kesimpulan bahwa dataran tinggi hawanya dingin. Nah, dari kedua bentuk kebenaran koherensi dan korespondensi, bahwa koherensi ditegaskan kembali, koherensi yaitu yang mengenai deduktif yang bersifat umum ke khusus, bersifat umum ke khusus, dan bentuknya adalah memberikan penjelasan dari premis pertama kepada premis kedua. Sedangkan kebenaran korespondensi mengandung logika deduktif sifatnya faktual, mendukung pernyataan sebelumnya. Ya, pernyataan sebelumnya. Di samping contoh tersebut, dapat kita lihat misalkan salju itu berwarna putih. Bagi yang sudah atau bertempat tinggal di daerah sana atau daerah salju, dia sudah menyatakan memang benar itu salju adalah putih. Tapi bagi orang yang belum pernah ke sana, maka ingin membuktikan kebenaran itu. Ya, itu contoh sebagai ulasan. Sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya adalah disebut masalah penelitian. Selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antara kedua variabel atau lebih. Baik, teman-teman, bahwa dari slide yang pertama sampai yang keempat dan kelima ini, di dalam masalah penelitian inilah yang utama, konsep utama seseorang melanjutkan atau untuk menulis sebuah skripsi atau tesis, maka yang utama dan pertama adalah ini, masalah penelitian. Jadi konsepnya sesuai dengan metodologi penelitian, maka yang utama adalah masalah penelitian. Jadi pertama kita mencari sebuah masalah penelitian. Dan masalah penelitian itu atau masalah itu terjadi bisa di dalam dirinya sendiri, ya, di dalam dirinya sendiri, dijumpai di dalam dirinya sendiri, dapat dijumpai dengan membaca buku, dapat dijumpai di dalam atau di luar,
pendidikan, sekolah maupun di luar sekolah, baik yang menyangkut ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, ini adalah masalah yang terjadi dari sebuah yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian. Teman-teman, dari masalah inilah yang sangat sulit sesungguhnya bahwa seseorang akan menulis sebuah skripsi itu sangatlah sulit untuk mencari sebuah masalah. Dan mengapa itu dianggap sebagai suatu masalah? Ini sangat sulit sekali. Walaupun yang kita hadapi sesungguhnya banyak masalah-masalah yang terjadi. Tapi tidak semua masalah itu bisa diangkat menjadi judul masalah atau menjadi judul penelitian yang kemudian digali akan kebenaran-kebenaran itu. Apakah itu menjadi sebuah masalah? Nah, baik, tadi dikatakan bahwa tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Maka oleh karena itu, digunakan satu metode ilmiah, ada metode yang menggunakan metode ilmiah. Dikatakan ilmiah jika dia punya sistem, dia punya metode, dia juga objektif, juga berlaku umum. Nah, ini dikatakan ilmiah. Sistem artinya punya arah dan tujuan yang sama, visi yang sama, arah yang sama. Itu adalah sistem. Sedang metode adalah cara bagaimana sistem itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan berobjektivitas. Objektivitas di sini adalah datanya apa adanya. Jadi objektivitas di sini adalah data apa adanya. Berlaku umum. Selanjutnya, bahwa di dalam kaitannya dengan pendidikan, yang kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di dalam stadium general, bahwa di sana terdapat masalah. Bagaimana untuk bisa menjadi linearitas. Nah, tentunya yang dikatakan linearitas di sini, adanya kesesuaian ijazah yang diterima dengan mengajar di tempat. Realita di lapangan, banyak ijazah yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Baik itu mengajarnya maupun itu dalam rumpun, ya, dalam rumpun kurikulum yang ada, nah, gitu ya. Nah, ini terjadi banyak masalah yang ada di lapangan. Selanjutnya, tadi sudah dikatakan bahwa dari mana masalah itu diperoleh. Yang pertama, tadi sudah disebutkan, kehidupan sehari-hari karena didorong ingin adanya keinginan untuk meningkatkan hasil kerja apa saja dari membaca buku atau diberi dari orang lain. Berikutnya, paling baik dari dirinya sendiri. Jadi masalah itu datang dari dirinya sendiri. Karena apa? Didorong oleh kebutuhan untuk memperoleh jawaban. Yang kedua, masalah dan judul penelitian secara internal harus sesuai dengan minat peneliti dan dapat dilaksanakan. Jadi dapat dilaksanakan. Yang kedua, secara eksternal harus tersedia faktor pendukung dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, jenis permasalahan. Mengetahui dan mendeskripsikan hasil. Ya, mengetahui dan mendeskripsikan hasil. Yang berikutnya adalah komparasi perbandingan. Yang ketiga adalah korelasi sejajar dan sebab akibat. Nah, inilah yang teman-teman nanti, yang teman-teman harus bisa mulai dari pertemuan besok. Jadi ini pokok yang tayangan inilah yang diminta nanti
harapannya untuk bisa membuat sebuah skripsi. Jadi yang pertama mencari masalah, kedua bagaimana itu bisa dianggap sebagai masalah, bagaimana solusinya, dan bagaimana jenis bentuk masalah tersebut. Nah, ini di sini ada 3 masalah yang ditayangkan. Jadi pertama, bahwa langkah pertama di dalam metodologi penelitian adalah metode pertama dalam langkah metode penelitian pertama adalah mengajukan masalah. Yang pertama, mengajukan masalah. Berikan alasannya, mengapa ini diangkat menjadi satu masalah. Itu yang pertama. Dari masalah itulah, maka cari latar belakang masalah tersebut. Latar belakang itu bisa terjadi dari sudut pandang ekonomi, sosial, politik, budaya, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Dari masalah, setelah kita tahu latar belakang masalah, maka perlu adanya identifikasi masalah yang dilahirkan atau diwujudkan dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang banyak sekali. Ya, jadi identifikasi masalah dari si masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah masalah ini harus dibatasi masalahnya. Pembatasan masalah yang meliputi ruang lingkup masalah. Ruang lingkup bisa ditinjau dari sudut efektivitas, efeksensivitas, ekonomi, sosiologi, kultural, dan proses belajar mengajar. Kalau di sekolah berarti penekanannya kepada proses belajar mengajar. Yang keempat adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini pernyataan lengkap terperinci mengenai ruang lingkup dari permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Maka setelah 4 langkah diketahui, barulah sampai pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian, pernyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas tadi. Dan yang keenam, kegunaan penelitian yang merupakan manfaat yang dapat dipetik dari pemecahan masalah dan didapat dari penelitian. Nah, inilah teman-teman, dari tayangan inilah nanti pada pertemuan kedua, mohon nanti diminta dibentuk satu tim, mungkin ada membantu sekretarisnya, misalkan, dikumpulkan, dikirim ke WA, nanti dibahas sekaligus. Jadi sejumlah mahasiswa ditulis nama masalah yang diajukan. Masalah yang diajukan nanti dibahas. Setelah masalah itu didapat, pada pertemuan kedua besok kita sudah menjawab atau menuliskan judul penelitian. Jadi sebelum pada pertemuan kedua, masalah yang dari teman-teman Anda sudah terima itu semuanya. Ya, cukup 1 atau 2 permasalahan. Baik, kita lihat masalah yang terjadi. Nah, ini judul penelitian harus dirumuskan secara jelas hingga menggambarkan 1. Sifat dan jenis penelitian. 2. Objek yang diteliti. 3. Subjek penelitian. 4. Lokasi daerah penelitian. 5. Waktu tahun terjadinya peristiwa. Nah, ini pada pertemuan berikut adalah kita bahas tentang judul penelitian. Baik, contoh
Peneliti ingin mengetahui status sesuatu, deskripsi. Nah, ini contoh masalah. Ya, perhatikan. Peneliti ingin mengetahui berapa jumlah penduduk usia sekolah di suatu daerah. Masih ada kata ingin, ini adalah sebuah masalah. Ya, ini contoh membuat masalah. Yang kedua, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat para guru tentang kegiatan supervisi yang sekarang berlangsung. Ini biasanya ada tugas kepala sekolah, guru inti, pengawas yang berkunjung ke sekolah menilai bagaimana cara guru mengajar di sekolah tersebut. Nah, ini namanya supervisi kegiatan belajar mengajar. Bisa dilakukan oleh guru senior, bisa dilakukan oleh pengawas, bisa dilakukan oleh kepala sekolah, bisa dilakukan oleh guru antar guru. Ya, nah ini. Jadi peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat para guru tentang kegiatan supervisi yang sekarang berlangsung. Kemudian yang ketiga, seberapa jauh buku paket dimanfaatkan. Misalkan buku paket atau buku yang ada di sekolah, itu ada buku paket, misalkan ada 30, jumlah siswa 30, dipakai atau tidak di sekolah. Jika dipakai berapa yang rusak, berapa yang tidak dipakai, berapa sisanya, berapa yang digunakan, berapa yang hilang. Nah ini ya, nanti di ini nomor. Nah, ini sifatnya deskriptif, yaitu kualitatif, menguraikan. Ya. Ini tidak ada variabel bebasnya dan tidak ada variabel terikat. Rata-rata IPS, ya, IPS, ilmu pengetahuan sosial, penelitiannya ini bentuknya contoh di sini, deskriptif ini, ya, menguraikan, ya, menguraikan. Berikut, bagaimana tanggapan para guru dengan dihapusnya ujian nasional? Ya, bagaimana tanggapan para guru dengan dihapusnya ujian nasional? Nah, ini bisa ditanya kepada guru masing-masing, bisa juga ditanya kepada orang tua siswa masing-masing, atau bisa ditanya kepada siswa masing-masing. Bisa diganti. Bagaimana tanggapan para guru dengan dihapusnya UN? Para gurunya diganti. Bagaimana tanggapan orang tua dengan dihapusnya UN? Boleh. Bagaimana tanggapan para guru diganti dengan siswa? Bagaimana tanggapan siswa dengan dihapusnya UN? Boleh itu. Ya. Nah, ini jadi silakan, ini bentuk-bentuk uraian deskripsi. Ya, kita sampai 10 paling banyak ya, 10 slide ini. Satu yang untuk slide yang berikutnya nanti sambil berjalan. Dengan permasalahan di atas, maka judul penelitian dirumuskan sebagai berikut. Afan, 1, 2, 3, 4 itu adalah masalah. Nah, kita ambil contoh judulnya. Nah, nih. Ya, yang pertama nih. Yang pertama, peneliti ingin mengetahui berapa jumlah penduduk usia sekolah di suatu daerah. Maka judul penelitiannya studi deskriptif tentang berapa jumlah penduduk usia sekolah di suatu daerah. Nah, daerahnya itu silakan di tempat tinggalnya masing-masing. Ya, ditulis di tempat daerahnya masing-masing. Nah, usia sekolah ini aturan pemerintah ada 6,5 tahun atau 7 tahun baru boleh masuk SD misalkan. Itu silakan. Ya, dimintai pendapat bisa dari guru, bisa dari orang tua siswa, gitu ya, atau mungkin dari lingkungan yang lainnya. Berikut, penelitian tentang pendapat para guru tentang terhadap kegiatan supervisi. Nah, guru tadi sedang mengajar, dilihat, dinilai oleh teman sebayanya, dilihat dan dinilai oleh kepala sekolahnya, dilihat dan dinilai oleh pengawas. Nah, itu nilainya adalah
berbentuk kuantitatif, jumlah, ya, nominal misalkan 80A. Nah, 80 itu kuantitatif, A-nya kualitatif. Nah, bisa mencapai 80 itu ada komposisinya. Ya, ada komposisinya, instrumennya ada. Ya. Ada 2 rangkap, 1 lembar itu ada sekitar 37 instrumen. Nah, dalam penilaian itu ada 37 instrumen yang sudah baku sesuai dengan standar. 8 standar, ya. 8 standar kompetensi nasional itu. Itu bagi guru atau kepala sekolah harus menguasai itu. Ya, jadi ada 8. Nah, nanti bagaimana? 1 pernyataan iya dan tidak. Kedua, skala sikap dengan bobot nilai 5, 4, 3, 2, 1. Hasilnya itu dijumlahkan, nanti jumlahnya nominal itu adalah kuantitatif, diolah dengan statistik menjadi kualitatif. Ya, menjadi kualitatif. Bahwa itu adalah baik, akreditasi A, akreditasi B, C, dan seterusnya. Ya, berikutnya, tanggapan para guru dan orang tua terhadap ide dihapusnya UUN. Nah, itu. Ya, jadi judul yang 3, 4 di atas ini judulnya seperti ini yang di bawah. Jadi sudah jadi bentuk judul skripsi. Ya, jadi judul skripsi, kalau yang di atas tadi 1, 2, 3, 4 itu masalahnya, yang di bawah judul skripsi. Silakan itu dipakai dan dikembangkan. Ya, dikembangkan boleh, ya, di sekolah masing-masing. Berikutnya, penelitian yang sifatnya membandingkan status 2 fenomena atau lebih dinamakan komparasi. Misalkan, misalkan masalahnya, tinggi mana kelulusan antara SMPX dengan SMPY? Nah, gitu. Ya, atau mungkin sama-sama sekolahnya SMPX, tapi kelas A dengan kelas B. Kelas A dengan kelas B. Ya. Kelas A dengan kelas B. Dalam satu sekolah mana yang lebih baik nilai kelulusannya? Misalkan bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, matematiknya. Kedua, lebih baik mana prestasi belajar antara kelas A dengan kelas B? Nah, juga boleh itu, ya. Yang ketiga, manakah yang lebih baik antara metode induktif dan metode deduktif? Dari umum ke khusus atau khusus ke umum? Nah, silakan. Tapi ini biasanya ada di pelajaran fisika, ya. Kalau untuk agama jarang terjadi metode induktif dan deduktif. Yang keempat, triknya matahari, larisnya es mambo. Ini sejajar ini, ya, perbandingan. Ya. Nah, ini baru masalah. Masalah berikut, masalah ini dapat dibuat menjadi sebuah judul. Mohon maaf, yang kelima, efektif mana metode tugas dengan metode ceramah dalam mengajar pendidikan agama Islam. Ini kalau ditanya efektif, berarti dari sudut waktu. Ya, ditinjau dari sudut waktu. Berikutnya, dari permasalahan di atas, maka judul penelitian dirumuskan sebagai berikut. Satu, penelitian komparasi antara titik-titik dengan titik-titik terhadap hasil belajar bahasa Arab, misalkan. Ya, di atas tadi tidak ada itu antara titik-titik dan titik-titik, tinggal dimasukkan saja antara kelas A dengan kelas B terhadap hasil belajar bahasa Arab, antara induktif dan deduktif, antara triknya matahari dengan larisnya es mambo, antara metode tugas dengan metode ceramah. Nah, itu tinggal nambahkan itu saja. Ya, itu namanya perbandingan, komparasi.
Atau istilahnya diganti tadi, penelitian komparasi diganti dengan studi juga boleh, ya. Di bawahnya, studi komparasi antara metode induktif dan metode deduktif untuk menghafal rumus IPA. Nah, ya, itu 2 contoh, masalah dan judul masalah. Yang berikutnya, peneliti ingin mengetahui hubungan antara 2 fenomena atau lebih. Pertama, masalah korelasi sejajar. Peneliti ingin mengetahui prestasi bahasa Arab dengan prestasi pendidikan agama Islam. Itu masalah. Masalah kedua, peneliti ingin mengetahui kondisi kedisiplinan siswa dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, maaf, hanya 2. Dengan permasalahan di atas, maka judul penelitian dirumuskan sebagai berikut. Korelasi antara prestasi belajar bahasa Arab dengan prestasi pendidikan agama Islam. Yang kedua, hubungan antara kedisiplinan siswa dengan lingkungan tempat tinggal. Nah, misalkan ini ada tambahan lagi, peneliti ingin mengetahui prestasi bahasa Arab, prestasi bahasa dengan prestasi matematik. Nah, ini silakan bahasanya bahasa Arab, prestasinya diganti dengan yang lain. Maka studi korelasi antara prestasi belajar dengan prestasi matematika. Masalah sebab akibat. Peneliti ingin mengetahui perhatian orang tua dengan tingkat kenakalan anak. Peneliti ingin mengetahui minat baca siswa dengan kemampuan berbahasa. Maka judul penelitiannya adalah pengaruh perhatian orang tua terhadap tingkat kenakalan anak. Pengaruh minat baca terhadap kemampuan berbahasa. Nah, demikian teman-teman, ini dari awal metode penelitian sampai kepada suatu masalah, dan masalah dijadikan judul masalah. Silakan, ada waktu 5 menit sampai dengan 10 menit. Dipersilakan yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Vivi Lestari ada? Ada. Silakan. Mau bertanya? Belum, Pak. Belum. Dipahami apa yang disampaikan? Baik. Yang kedua, Nur Preti. Assalamualaikum. Ada yang bernama Nur Preti? Mohon maaf, disingkat ini. Umiyati. Assalamualaikum. Ada yang namanya Umiyati? Nah, Ustadz, mau bertanya terkait tadi tugas yang disuruh buat tim itu gimana ya, Ustadz? Ini yang contoh ini, contoh-contoh ini tadi, yang terakhir ini, 3 slide terakhir. Berarti kita bikin timnya ditentukan sama Ustadz apa kita sendiri? Sendiri. Silakan sendiri. Satu ya. tim berapa orang, Ustadz? Tergantung jumlah. Kalau untuk ini sebetulnya bukan tim ya, ini adalah sendiri-sendiri. Karena nanti langsung membuat skripsi sendiri, bukan tim. Oh gitu, jadinya ini tugas pribadi, Ustadz? Nah, tugas pribadi. Jadi tidak ada yang tim, karena ini nanti skripsi membuat sendiri-sendiri. Oh, nah. Ya, baik. Empadli, Assalamualaikum, ada? Empadli? Empadli izin ke toilet, Ustaz. Ya, Ustaz. Izin ke toilet, Ustaz. Afwan. Ya, Hasim, maaf. Hasim, ada? Hadir, Ustaz. Hadir. Ada yang mau ditanyakan? Dari tadi sinyal saya kurang baik, jadi masih bingung mau tanya yang mana.
Baik. Baik, di kelompok ini semester sebelumnya atau dosen-dosen lain ada sekretarisnya enggak nih? Saya mau tanya ini. Ya, Nur Priyati. Assalamualaikum, ada ini? Ada orangnya? Nur siapa? Priyati ya? Priyati. Assalamualaikum. Ya. Enggak ada? Fahmi? Assalamualaikum. Hadir, Ustaz. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Untuk metode penelitiannya saja, Ustaz, ada yang sedikit kurang paham. Silakan, bagaimana? Yang mana? Mungkin Slide yang kuantitatif dan kualitatif, maksudnya seperti apa ya, Ustaz? Kuantitatif ini jadi angka. Jadi kita ini nanti kalau bentuk judulnya, misalkan ini tadi yang pertama ya, yang pertama yang deskriptif, itu yang deskriptif itu nanti bentuknya adalah kualitatif. Ya, peneliti ingin mengetahui jumlah penduduk usia sekolah di, ini itu nanti diuraikan seberapa jauh, seberapa besar, ini deskriptif ini. Ya, jadi menguraikan. Jadi bisa berdasarkan hanya jumlah saja. Banyak, gitu, 100 orang, 200 orang, 300 orang. Nah, itu bentuk kualitatif. Tapi karena bunyinya angkanya ratusan, berarti kuantitatif. Jadi gini, supaya mudah. Kalau kualitatif itu dalam bentuk narasi, kuantitatif dalam bentuk angka nominal. Itu saja. Ya. Jadi ini di sini misalnya nih, penelitian tentang pendapat para guru terhadap kegiatan supervisi yang sekarang berlangsung. Ini kan pendapat ini bisa ditanyakan langsung kepada guru. Ini bisa oh bagus. Nah, jawabnya guru itu bagus, setuju. Nah, itu kualitatif. Dia kualitatif. Tapi kalau berapa orang yang setuju dan berapa orang yang tidak setuju, nah itu kan berarti angka, namanya kuantitatif. Namun dalam penelitian itu, apakah itu kualitatif maupun kuantitatif, akhir-akhirnya di belakang juga nanti kuantitatif. Karena tetap berbentuk angka. Akhirnya ke angka semua, nanti statistik harus dikuasai. Mohon maaf. Setelah ini kita hanya pertemuan ini, kedua dilewat, nanti Anda minta masalah dengan judul masalah, kemudian pertemuan kedua itu sudah statistik, tidak angka-angka, tolong disiapkan alat hitungnya, kalkulator, termasuk HP. Nanti dibimbing satu persatu, langkah demi langkah, bagaimana bentuk kualitatif, bagaimana bentuk deskriptif, bagaimana bentuk komparatif dan korelasi. Itu nanti setiap soal ada 1, 2, 3 soal dibahas. Nah, satu soal itu bisa paling sedikit 8 slide, paling 8 slide, terus ya mungkin 1 jam nggak selesai itu nanti. Ya, mengerjakan di buku juga sama itu. Ya, itu saja. Silakan. Ya, tolong nanti dibuat tim kelasnya daftar hadir. Ini tadi nggak sempat, ini baru berapa orang nih, baru 10-12 orang yang di absen. Ya, karena tadi ada terganggu teknis. Silakan, ada yang mau ditanyakan selain itu? Ada? Halo, Assalamualaikum. 1 jam kita ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Afwan Ustadz, berarti pekan depan itu langsung praktek ya Ustadz? Iya, ini langsung ini. Disetar ini. Ini disetar dulu. Tolong 1 orang. Anda minta bantuan ini saja ya. Ini Muhammad Badli ya.
Ana minta bantuan antum untuk mengumpulkan judul masalah dan judul masalah teman-teman ini. Assalamualaikum, bagaimana Muhammad Fadli? Bisa dibantu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ya. bisa. Bagus ya. Ana minta antum yang mengumpulkan, kemudian diketik, nanti tolong dicatat nomor handphone Ana, minta ke admin ya, ke admin PD, itu, Ya, baik. gitu ya. Ya. Supaya Satu lebih judul mudah. saja, Sat, ya? Bagaimana? Satu judul saja kan ya? Iya, satu judul. Nanti kita bahas. Tapi tidak dibahas seperti ini, kehabisan waktu. Jadi nanti yang bahas perorangan. Jadi langsung diketik nama, misalkan Bambang, masalahnya ini. Terus yang kedua Ali, masalahnya ini. Nah gitu kan. Terus sebanyak siswa kita, ada berapa. Nanti Anda balas, serahkan melalui grup antum yang ini, ngumpulkan. Ya, berarti dibuat grup satu semester aja, Sat, ya? Satu semester 8. Kemudian Ustaz dimasukkan gitu ya? Hanya khusus saja semester 8 kan? Semuanya semester 8. Iya. Ada berapa teman-temannya Muhammad Fadli? Untuk sementara di Zoom ada 16, Sat. Tapi untuk yang 16. Nah, baik. Di Zoom, tapi untuk yang lainnya nggak tahu apakah hadir semua atau tidak. Baik. Ada yang nggak hadir, ada yang absen. Nah, 6 ini tadi sudah ada beberapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Anda sudah catat 14 tadi. Ya, gitu. Baik, ada yang tanyakan? Silahkan. Ahi. Ada? Silakan. Sudah 1 jam. Ustadz Afwan, itu pekan depan berarti satu orang cari satu masalah gitu ya, sama satu judul. Nah. Satu masalah bukan dikumpulkan melalui ini. Ahi Madi, Muhammad Fadli. Disertanya ke Muhammad Fadli nanti. Terus dari Terus Fadli nanti ke Ana. dibahas bareng-bareng gitu ya Ustadz ya? Judulnya apa aja ya? Enggak, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri. Gitu ya. Tapi ini cuma kan judulnya aja, belum dibikin penelitiannya gitu ya? Oh, belum, baru ini saja. Itu sambil berjalan. Nanti ini kita 16 pekan. 16 pekan itu sekitar 4 bulan. Penelitian yang baik itu 6 bulan. Sambil berjalan, nanti ini setelah di Afan ya, artinya judulnya sudah bagus, tidak berubah-ubah, di ACC kategori, langsung adakan penelitian. Di tempat di mana anti atau antum semua itu bertugas. Nah, kalau judulnya deskriptif, ini rumusnya statistika begini. Kalau korelasi rumusnya ini. Cara menyelesaikannya satu persatu. Nanti pada slide yang berikutnya. Dari slide yang ke-10 ini, dari setelah ini tidak dibahas. Ini hanya kerangka yang akan dicapai itu dikuasai itu semua di sini. 50 ya. Ada 50 slide ini. Yang sekarang. Nah, nanti ini tidak, yang lainnya itu kan di sana ada diterangkan tersendiri. Ada terpisah gitu, dilakukannya terpisah. Artinya itu nanti statistik dipisahkan. Karena ini sangat berat nanti di statistiknya. Ya. Begitu, bisa ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, ini lebih dari 1 jam nggak ada masalah. Karena ini baru nih, sangat sulit. Ya. Silakan. Tidak mudah ya. Nah, contoh nih, misal gini nih, saya ambil contoh yang mudah. Apanya minta waktu 5 menit sampai 10 menit. Pak Bambang memiliki mobil, diparkir di rumah, dengan tenang diparkir di rumah. Masalah atau tidak? Tolong dipikirkan bersama. Pak Bambang memiliki mobil, diparkir di rumah. Masalah atau tidak? Tidak. 1, bagus, alhamdulillah, masya Allah. Kalau mobilnya Pak Bambang itu dibawa keluar jalan, tiba-tiba mogok, sehingga terjadi kemacetan di jalan, masalah atau tidak? Masalah. Nah, paham ya masalah itu kan? Nah, masalahnya itu kan tidak bisa diterpa langsung. Oh, bensinnya, bannya,
atau ada lampu merah, atau memang sudah macet sebelumnya, kan tidak. Maka masalah itu diidentifikasi. Tadi, jadi masalah, apa penyebab masalah, diidentifikasi masalahnya, dibatasi masalahnya, dirumuskan masalahnya, terus tujuannya apa, manfaatnya bagaimana. Karena tidak semua mobil yang mogok itu misalnya ada manfaatnya atau ada rumusnya, tidak. Kan ada mobil mogok itu karena kehabisan bensin, sudah jelas gampang itu. Oh, bensin. Tapi kalau matinya mendadak, tidak bisa langsung. Paham ya? Contoh lagi, di kelas ada siswa yang suka rajin ngobrol, tidak mencatat, terus kesana kemari, tapi pada saat ujian dia ulangannya bagus. Masalah tidak? Masalah itu. Ditanya, kok kenapa? Ini kan bandel. Padahal yang bandel cuma satu, tapi dikategorikan kelas A bandel-bandel. Atau ada lagi yang pintar 1-2 orang, tapi dibilang kelas sana pintar-pintar, tenang-tenang. Itu realita di lapangan demikian. Nah itu apakah itu masalah atau bukan? Misalkan ada satu ruangan itu 10, tapi yang bandel 1, masa dianggap masalah? Nah begitu. Ya, bisa dipikir kita bersama. Ya, silakan. Ada lagi, bagus. Ada lagi? Ustaz, berarti judulnya nggak boleh asal judul ya? Oh iya, nggak boleh. Seterusnya kita neliti sendiri gitu ya? Iya, betul. Betul. Apa sesuai yang kondisi kita rasain aja gitu ya Ustaz? Oh iya, itu yang betul. Iya, betul. Sangat betul itu. Contohnya apa? Coba silakan. Contohnya ini Ustaz, pembelajaran yang ntar offline, ntar online gitu ya Ustaz ya? Oh ya boleh. Nah itu bagaimana tanggapan orang tua terhadap pembelajaran online? Itu ini tanggapan. Bagaimana tanggapan orang tua terhadap pembelajaran online? Berarti berapa jumlah orang tua dicatat, ditanya, ya wawancara, termasuk anaknya, gitu. Ya baik. Ada lagi, bagus. Terus silakan kalau ada yang mau tanya. Ya. Ada? Kalau yang misalkan kayak dia tuh nggak ngajar gitu ya Ustaz ya. Kira-kira idenya itu dari mana ya? Itu idenya satu, dengarkan. Dari buku, media massa, dari teman, ya, boleh. Ulangi, dari buku, media massa, teman. Itu yang tidak ngajar dapatnya dari situ. Ada lagi? Ya. Silakan. Afwan Ustaz, maksudnya kalau teman itu kan saya nggak kerja nih, saya nggak ngajar nih Ustaz ya, saya itu kerja. Jadi teman itu seperti gimana ya Ustaz ya? Kita meneliti teman kita itu yang tentang agama atau gimana? Ya sesuai dengan pendidikan yang diharapkan ini, kan di sini pendidikan agama ya. Ya sesuai dengan latar belakang itu yang dimarukan linearitasnya. Ya. Jadi kalau misalnya tidak bekerja, tidak mengajar, berarti nih contoh nih, tadi deskripsi tentang berapa jumlah penduduk usia sekolah di suatu daerah. Itu kan bisa menanyakan, datang ke sekolah, survei, menanyakan, masuk SD ini berapa tahun, minimalnya, nah, terus setiap tahun berapa orang satu angkatan itu, nah itu dicatat. Itu langsung ke sekolah, wawancara dengan guru, dengan kepala sekolah, minta surat keterangan dari lembaga, dari perguruan tingginya bahwa saya akan meneliti. Nah, judulnya ini, nanti judulnya kalau sudah dapat, sudah bagus, bawa itu surat keterangan diujukan ke sekolah.
untuk meneliti. Paham ya? Nanti minta ke lembaga nih. Oh ini judulnya udah bisa, antum kita datang ke sekolah. Ya, temui. Boleh. Gitu ya. Silahkan, ada lagi? Ada? Apa nih Ustaz? Kayaknya kalau misalkan harus ke sekolah orang lain gitu kayaknya agak sulit ya, gimana ya? Kalau yang di sekitar masyarakat gitu, contohnya apa ya Ustaz? Ya ini tadi contohnya nih. Itu pendapat para orang tua terhadap kegiatan terhadap pembelajaran online. Kan boleh. Ya, tanggapan. Jadi yang tetangga kanan kiri yang tahun ini masuk SD kelas 1 misalkan atau SMP kelas 1 ditanya itu. Nah, tinggal itu nanti menanyakannya 1 RT, 2 RT, 1 kelurahan. Gitu bisa. Ya. Nah, gitu. Dengan sekolah yang berbeda-beda. Kalau sekolah yang berbeda-beda itu nanti di garis bawahinya di situ siswa dianggap homogen. Kemampuan siswa dianggap homogen. Gitu. Keadaan siswa dianggap homogen. Jadi sama permasalahannya gitu, ya. Nah, tapi diharapkan yang bisa satu sekolah misalnya ke pondok, kan boleh tuh ke pondok. Kita datang ke sana hanya sekali 2 kali datang ke sekolahan yang ini dituju, udah biasanya paling banyak 4 kali. Sekolah memberikan izin kepada peneliti 4 kali sampai 6 kali hanya untuk mendatangi itu. Ada juga hanya datang kasih ngasih judul, terus datang ke situ ngasih instrumen yang harus diisi, datang besok diambil, boleh juga gitu. Biasanya begitu. Tapi data itu biasanya banyak tidak lengkap. Yang dikirim 25 kembali mungkin bisa kurang dari 25. Gitu. Kalau instrumennya wawancara checklist ya, checklist. Itu ya. Daftar isian, setuju, tidak setuju, sangat setuju. Nah, itu biasanya ditinggal. Nah, misalnya perlu 50 ya 50 lembar, 50 satu bucketnya, satu bendelnya 3 lembar, berarti 150 lembar gitu biasanya begitu. Nanti dikirim, nanti anak kirim format-format yang misalnya yang harus dikerjakan kalau supervisi ini, kalau misalkan penilaian begini, insya Allah nanti anak kirim melalui Muhammad Fadli nanti. Ya, silakan, ada lagi? Baik, sudah ada perkuan lagi enggak, teman-teman? Selain ini metodologi? Ada? Nanti dibahas di grup Ustadz. Kalau misalkan kurang paham nanti bisa dilanjut di grup WA. Nah, kalau yang lain langsung ada rata-rata japri. Kalau di grup itu silakan, itu hanya di timnya masing-masing, gitu ya. Tapi kalau ke Ana biasanya hanya perorangan 1-2 itu dipersilakan. Jadi ada yang ngasih judul, Ana jadi masalah, langsung Ana kasih ini solusinya begini. Itu selesai. Berarti boleh ngubungin Ustadz melalui japri? Boleh, bebas. Tapi rata-rata malam, karena siang kan bekerja. Jadi kalau bekerja sedang mengajar atau sedang ini, Anda tidak terima, kadang-kala kan itu kasihan nanti siswanya dan mahasiswanya itu kalau sedang ngajar terganggu pegang handphone, jadi nggak konsentrasi. Tapi kalau malam di atas jam 8 misalkan, nanti Anda balas mungkin jam paginya, atau mungkin kalau sempat pas lagi belum tidur langsung dibalas. Ya siang juga kadang-kadang gitu, tergantung situasinya. Ya, silakan, boleh. Itu sangat senang sekali. Karena itu waktunya Afan. Berapa tahun antum dapat pernyataan untuk bisa mendapatkan S1 ini? Ini semester 8 kan? Ya, Padahal berapa tahun rencana katanya, informasinya? Semester 8. Ini semester 8 atau semester 6? 8, Ustaz. Kalau 8 berarti paling lama 6 bulan ini. Jangan ditunda. Ya. Jadi skripsi itu 6 bulan. Skripsi 6 bulan. Ini pekan besok harus sudah nanti ada bab 1. Jadi 1 bulan sudah selesai bab 1.
setelah judul ini besok. Ya, setelah judul 1 bulan harus selesai bab 1. Gitu. Bulan kedua 8 pekan pertemuan bab 2. Ya. 12 pekan bab 3. Itu, ya. 12 pekan bab 3. Sisanya sesudah selesai. Nanti tinggal menunggu setor. Ya, nanti tinggal setor. Nah, nanti ingat tidak ada kata-kata di dalam penelitian, ya. Jadi apa? Kembali ke pertama, slide yang pertama. Yang pertama itu seperti tadi, penelitian adalah ini contohnya ya. Nah, ini. Jadi bahasanya begini, yang pertama. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran sesuatu. Yang dimaksud upaya adalah berupa penelitian berupa kegiatan meneliti. Jadi nyambung. Meneliti gitu. Nah, ini adanya nanti di uraiannya ya. Jadi ada di bab 1, di bab 2. Bab 2 kerangka teori. Ya, kerangka teori semua judul diuraikan. Nah, diuraikan minimal itu 8 kata sampai 12 kata. Ya, 12 kata. Ya, 12 kata. Coba kita lihat ini nih, study descriptive tentang judul ya. Judulnya study deskriptif tentang berapa jumlah penduduk usia sekolah di suatu daerah. Coba, pengertian study 1. Ya, kerangka teori di bab 2. Deskriptif 2. Ya, 2 kata nih. Jumlah penduduk usia sekolah. Jumlah penduduk usia sekolah. Nah, ini kan katanya banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tidak ada di sini pengertian usia sekolah diuraikan. Tentang penduduk yang dimaksud diuraikan. Sekolah yang dimaksud sekolah apa? TK, SD, SMP, SMA dibatasi. Nah, gitu ya, ulangi. Pengertian study 1, deskriptif 2, berapa jumlah penduduk usia? Nah, yang dimaksud di sini penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah. Jadi usia sekolahnya yang diuraikan. Ya, ini tidak ada variabel bebas, tidak ada variabel terikat. Nah, kemudian yang kedua, pendapat para guru. Nah, pendapat para guru bisa langsung wawancara, jumpai, spontan, datang ke sekolah, dimintai pendapat langsung, boleh. Ya, di pondok boleh, ini boleh. Ada supervisi tidak di sekolah ini? Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak, ya tidak ada. Kalau tidak ada, selesai sudah. Ya. Kalau ada, bagaimana penilaiannya? Ya, baik, itu saja. Karena sudah lewat dari setengah jam ya, sudah 8:30 ya. Nah, lebih 1,5 jam. Kita tutup saja dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mohon diri mengundur. Terima kasih jazakallahu khair untuk semuanya telah memperhatikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk antum semuanya dan sesuai dengan hasrat, ingin dan cita-cita bila semester 8 selesai dengan bisa menulis sebuah skripsi, karena skripsi ini adalah tanda bukti seseorang telah selesai dalam menempuh tadi S1. Ya, mudah-mudahan dalam 16 pekan bisa selesai, ya, 6 bulan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan.